بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, kita lanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah. Kita masih di bab berbakti kepada kedua orang tua selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, selama bukan dalam hal maksiat. Tetap taat, tetap bakti. Kita sedang membacakan hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mewasiatkan kepada beliau radhiyallahu an 9 wasiat. Kita akan masuk di wasiat yang kedua, kalau saya tidak keliru, setelah di pelajaran sebelumnya. Ya, wasiat pertama adalah agar tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun, walaupun konsekuensinya harus dimutilasi, dipotong-potong atau dibakar. Kemudian wasiat yang kedua dibawakan di sini, Nabi sabdakan, wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan. Wasiat yang kedua adalah jangan sekali-kali kau meninggalkan salat ya al-maktubah. Salat al-maktubah maknanya ail mafruḍah, yang difardukan, yang fardu, yang wajib. Meninggalkannya dalam keadaan muta'ammidan, sengaja. Ya. Karena ada kondisi-kondisi lain orang bisa ya mungkin lupa, bisa ya, atau orang bisa ketiduran, ya, yang solusinya apabila dia lupa atau ketiduran, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari salat, ya, bablas waktu sholat, kena ketiduran, saking capeknya, mungkin pulang safar mungkin ya, atau dia nasiyaha, lupa, maka hendaknya dia mengqadha'nya, mengerjakannya kapan dia ingat. Sebelum sholat, segera, langsung. Tidak peduli waktunya, waktu larangan atau enggak. Ya, kan ada waktu-waktu larangan tuh. Tidak peduli, kalau qadha, kapanpun, langsung. Mata dzakaraha, kapanpun dia ingat, langsung dia qadha. Ya. Jadi man nama an salatin aw nasiyaha ya falyusalliha mata dzakaraha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, dan juga kita sering baca ayat di dalam Al-Baqarah 238, kalau sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba karena
karena tersalah, tidak sengaja, dan juga karena lupa, maka Allah Subhanahu wa taala maafkan. Doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, Rabb kami, janganlah Engkau menyiksa kami karena apa? Atau jika kami lupa, ya. Au akhtana, atau kalau kami melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Maka dalam hadis Sahih Muslim, hadis Qudsi, Allah mengatakan ketika seorang hamba berdoa seperti itu, wahai Rabb kami, jangan siksa kami jika kami lupa dan salah karena enggak sengaja gitu ya. Maka Allah menjawab dalam hadis Sahih Muslim, hadis Qudsi, Allah mengatakan, Qad fa'altu. Ya, aku maafin. Ya. Dan dalam hadis lain, ya, Nabi bersabda, Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah memaafkan dari hambaku itu, ya, sesuatu yang dilakukan karena khata'. Ya, tidak sengaja, tersalah karena tidak sengaja. Wan nisyan, dan juga karena lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, yaitu sesuatu kesalahan, dosa yang dia lakukan karena dipaksa. Karena dipaksa. Itu dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi masalah di sini adalah orang meninggalkan sholat muta'ammidan. Sengaja. Ya. Dan ini adalah masuk dalam kategori meninggalkan sholat karena sengaja, walaupun satu sholat saja, itu masuk dalam kategori kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kalau dahulu ada di antara kita yang mungkin pernah melalaikan sholat ini, ditinggalkan, padahal nggak ada uzur. Bukan lupa, bukan ketiduran, atau bukan karena hal-hal tertentu. Nggak ada uzur sama sekali, sehat walafiat, cuman malas saja itu. Masa-masa muda terutama itu mungkin. Ya. Maka itu gimana Ustaz? Apakah kita harus qadha bertahun-tahun dulu masa muda, wala sholat, wala apa gitu kan. Belantah sudah ibadah itu sholat. Gimana itu, harus diqadha semua Ustaz? Nggak ingat pula kita berapa. Ada banyak kasus kayak gitu kan. Apakah harus diqadha sebanyak itu? Maka ya, yang sahih wallahu alam, walaupun ada perselisihan di antara ahli ilmu, khilaf, cuman yang lebih tepat wallahu alam, tidak ada kewajiban apa? Mengqadha. Ya. Karena qadha itu kalau orang karena apa? Lupa atau ya ketiduran misalnya. Adapun karena enggak ada uzur, dia enggak sholat karena enggak ada uzur, itu murni maksiat, dan maksiat mesti ditobatin. Jadi kalau dahulu banyak ada orang yang melantarkan sholat, meninggalkan sholat, ya, bahkan sampai tahunan, udah enggak tahu berapa rakaat. Maka di waktu itu kewajiban dia adalah untuk taubat, istighfar atas maksiat besar itu. Ya, dosa besar itu. Yang dosa meninggalkan sholat lebih besar dibandingkan dosa zina. Sekali saja orang meninggalkan sholat, itu dosanya lebih besar dari zina. Itu ijma' para ulama, sepakat, konsensus para ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi kewajiban dia istighfar dan taubat, ya, dan tidak wajib untuk mengqadha. Karena dia meninggalkannya enggak ada udzur. Ya, berarti murni apa? Maksiat. Maka dia istighfar dan taubat kepada Allah. Namun para ulama memberikan tambahan solusi dengan cara apa? Al-ikthar minan nawafil, memperbanyak salat-salat sunnah. Semoga itu menjadi tambalan bagi banyaknya salat fardu yang dulu dia tinggalkan karena sengaja. Jadi perbanyak salat sunnah, mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian jadi Nabi SAW katakan, wala tatrukanna as-salatal maktubah ya muta'ammidan. Jangan sekali-kali kau tinggalkan salat fardu secara sengaja.
Dan orang yang meninggalkan sholat itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la hadza fil islami liman taraka shalah. Ya, tidak ada bagian di dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, jadi jangan mengaku-ngaku Islam lah kalau sholat aja belum ketulungan ibaratnya. Tidak ada bagian bagi orang yang ya meninggalkan sholat di dalam Islam ini. Jadi dia kayak nggak dianggap mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Main-main urusan meninggalkan sholat ini. Ya, sampai Nabi bersabda, al-ahdu alladhi yakunu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang ada di antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Ya. Ya, walaupun nanti ada pembahasan tentang kafir di sini, maknanya apa? Apakah kafir membuat dia murtad dari Islam atau ya kufrun duna kufur, yaitu kufur yang tidak sampai menjadikan murtad dari Islam. Ya, ada perselisihan di antara ahli ilmu. Jadi kita tanya, berarti kalau misalnya kita duduk sama orang yang meninggalkan sholat misalnya, kita tanya, kenapa kamu nggak sholat mas misalnya. Dia bilang, saya tidak meyakini wajibnya sholat. Ini perinciannya ya jemaah ya. Orang yang meninggalkan sholat beberapa tipikal. Bisa jadi ketika ditanya, kenapa nggak sholat mas? Saya nggak meyakini wajibnya sholat. Nggak wajib sholat itu. Nah, kalau seperti ini keyakinannya, maka apa jemaah? Murtad dia dari Islam. La syak, tidak ada khilaf. Murtad dia dari Islam. Kafir dia. Nah, walaupun dia ngaku Islam, kalau orang yang tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia kafir dan tidak boleh disolatkan pas dia mati. Walaupun KTP-nya Islam. Kalau dia masyhur, ketahuan, punya keyakinan sholat tidak wajib misalnya. Walaupun dia berKTP Islam, ngaku Islam, maka tidak boleh disolatin. Dia mencintai Allah Ta'ala. Dan tidak boleh anak-anaknya mewarisi hartanya. Coba konsekuensinya kemana-mana cuma. Kafir masalahnya. La yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim, kata Nabi SAW. Dan ini ketetapan syariat, kita nggak bisa main baper-baperan di sini Pak ya. Orang muslim nggak bisa mewarisi orang kafir, walaupun anaknya. Orang kafir ya tidak bisa mewarisi orang muslim. Saya sudah bilang sama kakak ipar saya yang Cina, orang Solo. Dia masuk Islam, dari keluarga itu sendiri dia masuk Islam. Ya nggak bisa cece mewarisi harta bapak sama ibu. Ya, nggak bisa karena dalam Islam nggak bisa. Ya, nggak boleh dalam Islam. Konsekuensinya berat mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun diperinci oleh para ulama, apa yang dia usahakan, orang tua nih misalnya, ya, apa yang dia usahakan sebelum dia murtad, sebelum dia kafir, maka itu diperbolehkan untuk untuk diambil, ya, sebelum dia kafir. Adapun apa yang dia usahakan hasilkan dari harta benda setelah dia kafir, maka ya, itu tidak boleh untuk diwarisi. Paham maksudnya jemaah? Ada orang Islam nih. Ya, ada orang Islam. Mungkin tadinya dia sholat, dia meyakini wajibnya sholat mungkin. Terus dia punya harta, dia bekerja, menghasilkan uang misalnya. Ya, maka harta yang dihasilkan sebelum dia murtad, ya, dalam artian sebelum dia punya keyakinan sholat tidak wajib, contohnya di sini ya, harta yang dihasilkan sebelum dia punya keyakinan sholat tidak wajib, sebelum dia memiliki keyakinan sholat tidak wajib, maka itu masih bisa untuk dimanfaatkan, karena dia menghasilkannya di saat masih dihukumi muslim, paham maksudnya? Adapun harta yang dihasilkan setelah dia dihukumi kafir, ya murtad, kafir, maka harta itu tidak boleh sedikit pun dia wariskan kepada siapa? Kepada anaknya yang muslim. Seperti itu sudah menjadi ketetapan syariat yang mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau ada laki-laki misalnya, dia
Dia tidak sholat, dalam artian dia menentang kewajiban sholat, dia tidak meyakini akan wajibnya sholat. Walaupun dia kalau ditanya muslim, wajib saat itu juga untuk dipisahkan antara dirinya dengan apa? Istrinya. Kalau dia tidak kembali. Dalam artian kalau dia tidak bertaubat dan merubah keyakinan yang menyimpangnya tersebut, keyakinan kafirnya tersebut, dalam artian dia meyakini sholat tidak wajib misalnya, maka di waktu itu kalau dia diminta taubat terus taubat, oke. Kalau nggak mau taubat dari keyakinannya itu langsung harus apa? Dipisah. Ya, langsung harus dipisah. Karena nggak boleh orang muslimah hidup bersama orang kafir, ya, mencintai SWT. Bahkan kalau Syekh Utsaimin rahimahullah lebih sadis lagi tuh. Walaupun dia meyakini wajibnya sholat misalnya, ya, dia yakin wajibnya sholat, tapi dia nggak sholat karena malas. Banyak kan suami-suami kayak gitu. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh sang istri nuntut cerai. Gimana dia mau hidup dengan orang yang nggak bisa jadi imam untuk dirinya, untuk membimbing dia ke surga? Apa manfaatnya hidup sama laki-laki yang kayak gitu? Masih banyak laki-laki yang masih mau sholat gitu. Ya, kecuali dia bertaubat suaminya itu mau kembali, mau sholat. Tapi kalau enggak juga, sudah. Tinggal dia khulu kayak atau nuntut cerai kayak, boleh. Enggak masalah waktu itu cuma. Ya. Asalnya enggak, hak cerai itu ada pada suami kan. Tapi kalau kondisi suaminya kayak gitu, boleh enggak sang istri nuntut cerai, minta cerai? Di waktu itu pengecualian cuma. Karena enggak bisa dia hidup dengan orang yang enggak sholat. Seumur hidup dia enggak tidur sama orang yang enggak sholat. Gimana itu? Dan betapa banyak itu hari ini. Banyak orang yang enggak sholat cuma. Di Jakarta ini banyak orang enggak sholat. Melainkan sholat sibuk, cari dunia, apa-apa. Padahal mungkin dia yakin akan wajibnya sholat. Tapi dia lalaikan, tinggalkan. Allah musta'an. Mengerikan dia mencintai SWT. Ya. Baik. Kemudian mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ini meninggalkan sholat, kalau tadi kan meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib. Kafir sudah. Nggak bisa mewarisi, harus dipisahkan suami istri gitu kan. Kemudian apalagi? Ya nggak boleh disolatin. Tapi kalau dia ninggalin sholat karena malas, gimana tuh? Ya, atau karena pergaulan yang rusak gitu kan. Bergaulnya sama orang-orang yang nggak sholat gitu kan. Udah biasa akhirnya. Atau kesalan, malas gitu kan. Dia tinggalkan sholat karena malas misalnya. Mencintai sunnah ta'ala. Maka yang seperti ini kata para ulama, yu'addab wa yu'allam. Yang seperti ini dikasih pelajaran, dikasih adab, diajarin, dididik, diajarin, dikasih tahu. Bahkan pemerintah, ya, hakim, ya, ulil amri boleh memberikan dia ta'zir, sejenis ta'dib. Entah dihukum ringan apa gitu, penjara berapa hari mungkin itu dibolehkan oleh pemerintah untuk melakukan ta'zir buat orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tapi tetap muslim nggak dia? Masih dihukum muslim? Ya, muslim yang bermaksiat. Muslim pelaku dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Jadi pemerintah harus punya aturan tuh, harus negakkan aturan tertentu buat orang yang ketahuan malas-malasan sholat. Sampai kalau di pemerintahan-pemerintahan zaman salaf dahulu jemaah, sampai di zaman Syekh Muhammad bin Wahab saja. Saya lagi sariawan jemaah, mohon maaf. Di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, sampai Masya Allah orang sholat itu didata. Masjid itu didata aja mencintai sunnah ta'ala. Ya, maksudnya di absen gitu. Saking, ya. Dan mereka ridho dengan hal itu gitu kan. Ya. Kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, la tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan, jangan sekali-kali kau tinggalkan salat fardu ya dengan cara sengaja, ya, dengan cara sengaja. Ada sebuah hadis di dalam hadis Bukhari, ya, Sahih Bukhari, terkait tentang orang yang memelihara sholat fardu walaupun dia nggak sholat sunnah, nggak mengerjakan yang sunnah. Mungkin antum pernah dengar, tapi izin saya bacakan hadisnya untuk pertambahan faidah.
Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd." Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Najd, ya, penduduk Najd. Dalam keadaan apa? Tha'irar ra's, ya, kepalanya terbuka, enggak pakai peci, kalau enggak pakai serban, ya, terbuka, tha'ir. Kemudian yusma' dawiyu ya sautihi. Jadi kerumunan suaranya itu kedengeran. Jadi dia kalau ngomong kayak ngomong sendiri gitu, cuma kayak ngomong kedengeran suaranya. Wala yufqah ma yaqul, dan kurang dipahami yang dia omongin itu apa, kurang dipahami. Jadi ya kampungan pelosok yang agak mungkin ya apa ya, kalau bahasa kita sedihnya orang-orang agak-agak pelok kali ya. Apa bahasanya itu? Agak-agak bukan pelok, apa namanya? Orang yang kurang cerdas, kurang, ya paham ya? Yang kadang sama orang kurang di inilah. Apa bahasa kita tuh orang-orang yang kayak gitu? Suka ngomong dewe, kayak bukan gila, cuman dia apa ya? Tipe-tipe orang apa? Ada kan tipe-tipe orang kayak gitu cuma ya, maksudnya ombloh-ombloh gitu loh. Tahu ombloh-ombloh enggak? Ombloh-ombloh, orangnya kurang berpendidikan lah pokoknya. Apa bahasanya itu? Jadi kalau ngomong pun kadang kurang dipahami, ngomongnya itu kurang dipahami. La yufqah ma yaqul. Susah dipahami dia ngomong apa tuh, kurang dipahami kadang. Ya, agak-agak kayak apa, kampungan pelosok yang kurang peradaban lah, kurang pendidikan. Paham ya? Ada tipe-tipe orang kayak gitu kan. Ya, yang bisa disuruh-suruh kadang kan. Ya, tolong. Dan manut aja orangnya gitu, bukan tipe orang yang punya apa ya, wibawa atau apa gitu. Paham maksudnya kan ya? Kampungan pelosok. Kemudian hatta dana, sampai pun dia mendekat kepada Nabi SAW. Fa'idah huwa yas'al anil Islam. Tapi walaupun dia agak-agak begitu, nanya dia kepada Nabi tentang Islam. Ya, sekampung-kampungnya dulu masih bisa bertanya tentang Islam, insyaallah. Dia tanya tentang Islam gitu kan. Dia tanya kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, ketika dia bertanya tentang Islam itu apa sih, kayak gimana sih Islam, harus ngapain sih Islam? Maka Rasul SAW mengatakan, khamsu salawat fil yaumi wal laylah. Islam itu yang simple, ya, simpelnya kamu sholat 5 waktu sehari semalam. Itu disebut oleh Nabi. Ya, kamu Islam setelah syahadatain gitu ya, kamu sholat ya 5 waktu sehari semalam, kata Nabi. Qala hal alayya ghairaha? Ada yang lain enggak selain sholat 5 waktu yang fardu itu? Ya, ada yang lain enggak yang wajib gitu kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la illa an tatatawwa. Illa an tatawwa. Enggak ada yang wajib kok yang lain. Ya, selain yang 5 waktu itu enggak ada yang wajib. Kecuali kau mau nambah pakai yang sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak wajib gitu. Itu maqal. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kalau Rasulullah SAW wasiyam Ramadan. Ya. Dan yang wajib berikutnya adalah Islam itu engkau puasa Ramadan. Pokoknya disebut rukun Islam yang 5 itu jemaah ya. Puasa Ramadan. Dia tanya pula, hal aliyya ghairah? Maksudnya ada yang wajib enggak puasa selain bulan Ramadan? Kata Rasul, la illa an tatawwa. Enggak ada yang wajib kecuali kau menambah pakai saum sunnah gitu, saum sunnah gitu kan. Kemudian Nabi SAW sebutkan zakat, ya, haji, dasar rukun Islam yang kita kenal, yang kita hafal. Ya, sama pertanyaan setiap kali Nabi sebut ibadah yang fardu, ya, dari rukun-rukun Islam itu, maka dia nanya, ada yang wajib nggak selain itu? Nggak ada yang wajib, kata Nabi SAW. Sambil dia bergumam, kan ngomong sendiri tadi kan, kayak dia ngomong sendiri, ngelipir pergi, sahabat lihat. Dia ngelipir pergi sambil bergumam ngomong sendiri. Dia bilang apa? Ya, dia ngomong sendiri dengan mengatakan, wallahi
Ya, fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Laki-laki itu pergi sambil ngomong sendiri, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus. Ya. Demi Allah, saya tidak akan tambah dari yang fardu-fardu dan saya tidak akan kurang-kurangi. Dalam artinya apa? Saya akan menjaga sholat yang fardu doang, yang 5 waktu. Jadi saya nggak ada rawatib, qobliyah, ba'diyah, no witir, no tahajud, no tihatul masjid, no, nggak ada. Pokoknya saya cuma jaga berapa? 5 waktu. Kan kata Nabi nggak wajib. Maklum ya jemaah, orang pelosok, orang kampungan. Ya. Jadi la azidu alaihi abadan wala angkus. Maksudnya saya tidak akan tambah dari yang 5 waktu itu, sholatnya, terus puasanya juga nggak pakai som-som sunnah gitu. Dan saya tidak akan kurang-kurangi. Ya, coba. Ini orang apa? Kurang pendidikan, orang pelosok kampungan, ya. Kalau ngomong aja kurang jelas ibaratnya. Masih ngerti sholat itu ya 5 waktu, nggak bisa dikurang-kurangi. Lah ini sebagian manusia ada yang meyakini sholat itu cuma 3 waktu. Watu telu, pernah dengar nggak? Watu telu itu. Sholatnya cuma 3 waktu doang. Ya. Ada itu. Saya nggak tahu ya apakah masih tersisa sampai sekarang di sebuah daerah di Lombok itu, Bayan namanya ya. Sasak asli bener gitu. Ya. Itu mereka sholatnya 3 waktu doang jemaah. Dikenal di kampung itu dengan watu telu, waktu 3. Maksudnya sholatnya cuma 3 waktu. Alasannya kenapa kok sholat cuma 3 waktu? Oh dulu Wali Songo ketika terdampar berdakwah di daerah sini, dia baru ngajarin kita cuma 3 waktu doang sholat, terus dia pergi ninggalin kita katanya. Ya, jadi kita sholatnya 3 waktu doang, kita ngikutin yang diajarin. Macam-macam lah klaim-klaim dan seterusnya. Ya. Akan tetapi ya jelas itu adalah sebuah kebatilan gitu kan. Sholat itu ya 5 waktu, ya, bukan 3 waktu. Yang kacoknya lagi ada orang yang meyakini sholat ya 5 waktu, tapi apa? Ada beberapa sholat yang nggak ketulungan, terutama sholat subuh. Banyak itu. Ada supir taksi pernah ngomong sama saya gitu, dia curhat. Saya sholat sih Pak Ustadz, cuma untuk subuh, aduh susah. Sholatnya kurang berarti, 4 waktu doang ya. Ya. Banyak yang curhat, subuhnya Ustadz saya susah katanya. Bahkan ada yang nggak sholat sama sekali, walaupun dia meyakini kewajiban. Melalaikan, males, ya, dan seterusnya. Giliran mau ke kantor, alarmnya kencang banget. Giliran mau bangun sholat, nggak dipakai alarm. Allah musta'an. Kemudian jamaah cintai kan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi mengomentari laki-laki yang mengatakan sambil gumam pergi ngomong sendiri, mengatakan saya nggak akan tambah-tambah dan saya tidak akan kurang-kurang. Oh, jaga 5 waktu doang pokoknya. Maka Rasul mengatakan alaihi salatu wassalam, aflaha in sadaqah. Dalam riwayat lain, dakhalal jannata in sadaq. Sungguh beruntung orang ini kalau dia jujur dengan omongannya, cuman mau jaga 5 waktu doang, nggak pakai sunnah-sunnah, dia betul-betul jaga 5 waktu ini. Maka apa? Dia sukses, alias dia akan selamat. Dalam riwayat lain, dia pasti masuk surga kalau dia jujur dengan omongannya itu. Betul-betul jaga 5 waktu, walaupun nggak pakai sunnah-sunnah. Gitu. Dia pasti masuk surga, kata Nabi SAW. Kalau dia jujur dengan omongannya tersebut. Ya, itu. Bahkan ada hadis yang sering kita dengar, hadis Abu Hurairah dari Bukhari dan Muslim, hadis qudsi. Nabi Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi kekasihku, satu saja kekasihku dia memusuhi, aku umumkan perang dengan dia. Berikutnya Allah katakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai, melainkan dengan amalan sholat yang sifatnya apa? Maksudnya dengan amalan yang sifatnya apa? Fardu. Jadi kita kalau jaga amalan-amalan fardu yang mencintai sunnah ta'ala, itu adalah salah satu trik untuk kita bisa meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Dan wali-wali Allah itu dia berlevel-level jamaah. Darajat, dia berlevel-level. Ya. Orang dari hadis ini, para ulama mengatakan bahwa orang yang hanya menjaga 5 waktu saja tanpa sunnah-sunnah sekalipun,
dia bisa menjadi wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Kalau dijaga betul-betul rapih yang lima waktu itu misalnya, atau ibadah-ibadah yang lain sifatnya wajib gitu kan, puasa yang wajib gitu dan seterusnya. Ya. Maka apa? Ya, dia bisa menjadi wali di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi level kewaliannya lebih rendah dibandingkan yang apabila yang fardu dikerjakan plus juga ditambah pakai yang apa? Yang sunnah-sunnah. Maka level kewaliannya lebih apa? Tinggi, walaupun dia nggak bisa terbang di udara dan nggak bisa jalan di atas air. Ya kan? Karena dalam tambahan hadisnya Allah katakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku ya dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku betul-betul mencintai dia. Wong jaga yang fardu saja dicintai oleh Allah, apalagi nambah pakai yang sunnah-sunnah. Berarti level kewalian dia di sisi Allah Azza wa Jalla itu lebih tinggi lagi. Dia mencintai sunnah ta'ala. Itu mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk menjaga terus sholat 5 waktu ini jemaah. Jangan sampai ada yang meninggalkan karena sengaja. Ya. Nanti ada orang manusia-manusia yang disiksa di dalam jahanam, ditanya oleh penduduk surga, "Masalakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian disiksa, dilebak di dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang yang menegakkan sholat. Kemudian yang berikutnya, ya. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tentang orang yang meninggalkan sholat fardu. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah, maka jaminan Allah lepas dari dirinya. Ya Rabb. Kenapa sebagian ustadz kita dahulu musim Covid itu tetap pede dan tetap yakin bahwa tetap sholat di masjid. Walaupun katanya Covid apa, sebagian tetap sholat ke masjid. Ada sebagian ustadz kita yang teguh pendiriannya, ya nggak mau membiarkan masjid kosong gitu, berangkat. Walaupun ada berbagai versi lah pendapat, dan itu perbedaan yang sehat lah. Tapi ini pendapat beliau gitu, rahimahullah. Bahwasanya apa? Walaupun Covid tetap sholat kemana? Ke masjid. Kenapa? Karena orang yang sholat ya ke masjid itu dia berada dalam dhimmatullah, dia berada dalam jaminan Allah, penjagaan Allah katanya. Dan di masjid itu tempat yang bersih, yang orang berwudu, orang katanya. Ya. Nanti kalau diviralkan bahwasanya pokoknya sholat di rumah masing-masing, jangan ke masjid, nanti orang akan berpikir bahwasanya masjid itu tempat penyakit, tempat wabah dan seterusnya. Itu ijtihad beliau ya, itu pendapat beliau rahimahullah ta'ala. Walaupun sebagian asatidzah ada tetap bahwasanya musim wabah seperti itu ada udzur, itu adalah udzur bagi dia boleh untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Ada perselisihan silang pendapat lah di antara asatidzah kita. Dan itu silang pendapat yang sehat, tidak menjadikan hubungan menjadi hancur, rusak, berantem dan seterusnya. Mencintai sunnah. Ala kulli hal, siapa yang berani kata Nabi meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, lepas dari dia jaminan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kalau sudah masuk jaminan Allah udah lepas, berarti kayak Allah sudah membiarkan dia kayak sampah aja. Ini hamba-hamba sampah ini. Hamba-hamba yang enggak dipedulikan lagi oleh Allah. Enggak dijamin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Udah kayak menu-menuin bumi doang. Bari'at minhu dhimmah, yang ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas jaminan Allah, penjagaan Allah, jaminan Allah lepas dari dia. Orang hak Allah saja dia enggak jaga, gimana Allah mau jaga dia? Paham maksudnya jemaah? Nabi yang bilang, bukan ana ya. Bari'at minhu dhimmah. Dia tinggalkan sholat dengan sengaja, maka lepas dari dia jaminan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menjaga sholat 5 waktu itu jemaah, dia kemanapun dia pergi, tidur dia, bangun dia tetap dalam jaminan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Manakala dia berani meninggalkan sholat dengan sengaja, sama saja dia mengatakan, ya Allah nggak usah jaga aku lagi.
Gak usah jamin aku lagi, aku hidup sendiri aja, bawa diriku sendiri aja. Ada orang yang bisa lepas dari Allah, ada orang yang gak butuh sama Allah. Kita butuh kepada Allah, kita fakir kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian tuh fakir, butuh kepada Allah. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Semua kita butuh kepada Allah. Jadi kalau kita betul-betul jujur butuh kepada Allah, pertolongan Allah, rezekinya Allah, karunianya Allah, ampunannya Allah, surganya Allah, ya sudah, jaga sholat 5 waktu. Tapi manakala kita berani tinggalkan sholat 5 waktu itu, ya, dengan sengaja, muta'ammidan, ya sama saja kita ya mengatakan kepada Allah, monggo ya Allah, lepaskan ya jaminanmu, penjagaanmu dari aku. Aku nggak butuh, seolah-olah dia nggak butuh sama penjagaan Allah SWT. Waliyahzubillah. Kemudian jamaah cinta Subhanahu wa ta'ala, ya, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Wasiat berikutnya adalah jangan sekali-kali kau meminum khamr. Maka sesungguhnya khamr itu adalah miftah kulli syarr, adalah kunci atau pembuka dari segala macam bentuk keburukan. Ya. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadis ya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub ya minha apa hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia, ya, kemudian dia tidak bertaubat ya darinya, tidak taubat dari dosa minum khamr tersebut, maka dia diharamkan dari minum khamr nanti di akhirat, di surga. Ya. Walaupun dia masuk surga kan ya karena pengampunan dari Allah dia masuk surga, tapi dulu di dunia dia pernah minum khamr dan belum sempat taubat dari minum khamr tersebut, ya. Walaupun ujungnya dia masuk surga, maka dia nggak bisa minum dari khamr surga. Ya. Kata sebagian ulama menafsirkan, dia ingat ada minuman khamr di dalam surga, tapi la yashtahi, dia tidak minat, dia nggak dibikin nggak doyan gitu. Penafsiran sebagian ulama. Ketika dia di surga, tapi dulu di dunia sempat minum khamr, ya, yang belum sempat tobat darinya, tapi karena pengampunan dari Allah, maka dia masuk surga. Karena pelaku dosa besar, dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Allah mau, Allah siksa. Mungkin dia diampuni oleh Allah, masuk surga dia. Tapi dulu di dunia pernah minum khamr dan belum sempat tobat dari dosa minum khamr tersebut. Walaupun mungkin sekali. Maka apa jemaah? Dia diharamkan dari minum khamr akhirat, khamr surga. Ya. Kalau dia belum taubat. Kalau dia bertaubat ketika di dunia, insya Allah dia minum dari khamr surga. Kalau dia nggak bertaubat, dia nggak akan minum. Sebagian ulama mengatakan dia ingat akan khamr surga, ada khamr di surga nih, ya. Tapi dia dibuat tidak ahwa. Maksudnya apa? Tidak minat, tidak apa bahasanya, Bang? Dibuat tidak suka, maksudnya dibuat tidak berminat terhadap khamr tersebut. Ini sebagian penjelasan ahli ilmu. Sudah azan ya? Sudah masuk azan kan? Oh, belum. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sariawannya gede sekali jemaah di sini. Jadi enggak nyaman. Jadi wala tashrabannal khamra fa innaha miftah kulli syarrin. Jangan sekali-kali kau minum apa? Khamr, sungguhnya dia adalah apa? Kunci atau pembuka dari segala macam bentuk keburukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'ala Allah 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskira an yusqiyahu min tinatil khabal." Ya Allah. Sesungguhnya Allah punya janji. Ya. Sesungguhnya Allah punya janji, ya. Maksudnya Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Itu makna inna 'alallahi azza wa jalla ahdan. Allah wajibkan atas dirinya untuk memenuhi satu janji.
Apa janji itu? Janji buat liman yashrabul muskir, bagi orang yang meminum apa? Sesuatu yang memabukkan. Berarti umum ya, apapun yang sifatnya memabukkan berarti haram. Ya. Mau dia pil ekstasi kayak mau narkoba kayak apalah namanya, membuat orang akalnya hilang, rusak dan seterusnya, itu haram. Ya. Maka apa? Allah punya janji atas dirinya sendiri untuk Allah berikan dia minum nanti, orang-orang yang minum hal yang memabukkan itu, Allah punya kewajiban atas dirinya sendiri untuk Allah berikan minum dari tinatil khabal. Apa itu tinatil khabal? Ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Apa tinatul khabal yang akan diminum oleh orang-orang yang minum minuman memabukkan itu? Apa yang dikenal dengan disebut dengan tinatul khabal? Itu apa ya Rasulullah? Maka beliau menyebutkan araku ahlin nar au usarati ahlin nar au usaratu ahlin nar. Yang namanya tinatil khabal itu adalah yang nanti akan diminum oleh para pemabuk itu. Ya. Tinatul khabal itu adalah apa? Keringatnya penduduk neraka, ya. Yang campur dengan apanya jemaah? Nanah-nanahnya, darah-darahnya penduduk neraka, ya. Itu yang dijejelin jadi minumannya nanti di neraka. Orang-orang yang peminum apa? Hal-hal yang minuman-minuman yang memabukkan tersebut, yang mencintai Allah Ta'ala. Ya, karena sekali lagi ya dia merusak akal, ya, menjadikan rusak akal. Sedangkan Islam datang ya untuk apa? Hifdzul aql, untuk menjaga akal. Makanya diharamkan khamr, ya. Kemudian juga hifdzuddin, ya, untuk menjaga agama. Jadi ada beberapa perkara dalam Islam yang mesti dijaga. Yang paling utama sekali ya hifdzuddin, menjaga agama. Makanya Allah punya batasan-batasan. Allah punya syariat, ya. Ya. Agar orang tidak melabrak gitu kan. Ya. Itu semua, bahkan ada perintah jihad, itu tujuannya adalah untuk menjaga agama, mencintai sunnah ta'ala. Ada juga hifdzun nafs, ya. Kenapa diharamkan pembunuhan? Itu karena Islam datang menjaga jiwa. Nggak bisa sembarangan kita tumpahkan darah orang tanpa hak. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Islam datang menjaga keturunan. Maka Allah haramkan apa? Zina, biar jelas keturunan itu. Ya, zina itu kan bikin nggak jelas, mencintai sunnah ta'ala. Campur baur cairan. Waliyadzubillah. Ini anak siapa dan seterusnya, ya, naudzubillah. Ya, biar terjaga nasl, keturunan yang mencintai sunnah ta'ala. Kemudian hifdzul mal, Islam juga datang menjaga apa? Harta. Maka nggak boleh ngerompak, ngerampok, ya, begal dan seterusnya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi wala tashrabannal khamra fa innaha miftah kulli syarr. Jangan minum khamr karena sungguhnya dia adalah kunci dari segala macam bentuk keburukan. Kita lanjut sedikit setelah adzan insyaallah. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kenapa diharamkan minum khamr jemaah cintai sunnah ta'ala, yang dia adalah merupakan kunci dari segala macam bentuk keburukan, ya. Kalau orang sudah mulai berani minum khamr, biasanya dia akan merembet ke maksiat-maksiat yang lain jemaah. Bahkan dalam sebagian hadis Nabi sebutkan datangnya masa di mana kalau udah orang minum khamr, dia enggak afdal minum khamr kecuali di kepala dia ada apa? Biduan-biduan yang bergoyang, kemudian diikuti dengan suara apa? Musik. Jadi udah besti ini tiga, khamr, musik, perempuan. Coba kalau ada mungkin dugem-dugem atau apa istilahnya, tempat-tempat maksiat, klub malam mungkin dan seterusnya. Itu enggak jauh dari itu ya Pak ya. Ya khamr, wanita, terus apa lagi? Musik. Ya seperti itu. Sudah disebut oleh Nabi SAW. Jadi saya enggak heran kalau muncul hal tempat-tempat kayak gitu, enggak heran. Nabi udah kasih tahu tuh. Ya, 15 sahabat yang lalu. Alaihi salatu wassalam. Pokoknya khamr ini akan membuka maksiat-maksiat yang lain. Ya, sampai dikatakan oleh Syekh di sini li'annal insan yafqidu aqlah. Dengan khamr itu orang bisa hilang akalnya. Bahkan saya pernah lihat waktu SD dulu dengan mata kepala saya sendiri lagi acara kawinan, nanggep
wayang macam-macam gitu, gamelan, itu pada mabuk, ya, itu kan musik, gamelan itu kan musik kan, ya, perempuan biduannya goyang-goyang dan seterusnya, joget-joget, nari-nari gitu ala-ala Bali dulu zaman dulu tuh, itu mabuk, ya, pemuda mabuk sampai nyebur ke apa dalam sumur, nyebur sumur, namanya mabuk, Allah musta'an, hilang akalnya. Wabidzalika qad yaqa'u fi syirki wal kufri. Ya, dengan sebab itu juga dia bisa terjerumus juga dalam kesyirikan dan kekufuran. Ya, wazina, dan juga bisa terjerumus dalam zina. Ya, ngefly dan seterusnya. Naudzubillah. Otaknya udah rusak sudah, pikirannya yang kotor-kotor, jorok-jorok. Ya. Dan wasairil khaba'ith dan keburukan-keburukan yang lain. Dia bisa terjerumus dalamnya. Ya, orang kalau udah mulai khamr, ya judi, ya apa itu nyambung-nyambung semua lah. Nggak jauh-jauh dari hal-hal tersebut, keburukan-keburukan. Pokoknya prinsipnya satu dosa biasanya beranak dosa yang lain. Sebagaimana satu amal soleh dia akan beranak amal soleh yang lain. Kemudian wafil hadis, dan dalam hadis juga Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disahihkan Imam Albani dalam silsilah al hadits as-sahihah, al khamru ummul fawahish, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamr itu adalah induknya semua perbuatan keji. Induknya perbuatan keji itu semua perbuatan keji, induknya adalah khamr, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akbarul kabair, dan termasuk dosa yang besar. Minum khamr itu termasuk dosa besar, ya. Wa man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Saking kacaunya, saking parahnya khamr ini, orang kalau udah minum khamr, ya, hilang akalnya, ibunya bisa dia zinain, ya, bibinya bisa dizinain, ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya juga mabuk. Ya. Dan dalam riwayat lain Nabi bersabda, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr adalah induk dari semua semua bentuk keburukan. Semua keburukan induknya adalah khamr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian syahidnya dari bab pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua selama bukan maksiat yang disuruh, Nabi katakan kepada sahabat Abu Darda, mewasiatkan, wa ati' walidayka. Nah, ini nih syahidnya terkait tentang pembahasan kita. Sesuai dengan judul bab, wa ati' walidayka. Taati kedua orang tuamu, kata Nabi SAW. Nih, dinasehatin, diwasiatin kepada Abu Darda. Taat kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Walaupun orang tuamu itu nyuruh kamu untuk mengeluarkan semua harta bendamu, ibaratnya, keluarin. Itu makna ucapan beliau ini. Sampai kalau seandainya orang tua kita minta apa dari harta kita, ya, tapi insya Allah sih rata-rata orang tua, ya, ngukur lah, maksudnya nggak enak bahkan kan. Ya, yang ada malah orang tua itu pengen lihat anaknya itu apa, bahagia dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Nggak ada orang tua, jarang ada orang tua yang sampai meras anaknya sendiri, jarang ya mah. Kalaupun minta kadang bahasa-bahasa kinayah, nggak berani langsung. Saya rasain bapak saya itu nggak berani, nggak enak kayak minta langsung ke saya itu, nak minta duit untuk ini nggak pernah sama sekali. Tapi dengan bahasa-bahasa kinayah, maksudnya bahasa-bahasa sinyalir gitu, nggak langsung gitu. Kita aja yang harusnya apa? Harus ngerti gitu. Oh, mau membajak, sudah waktunya mau membajak. Jadi menyebut, ini udah musim hujan ya nak ya, ada paham saya, musim hujan ya dekat waktu membajak. Sudah kita paham. Sekitar berapa, kita semampu kita mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau toh ada ya, kalau ada kasusnya ini sesuai dengan sabda Nabi ini, bahwasanya apa? Kalau ada orang tua misalnya bilang sama anaknya, nak separuh hartamu kasih ke bapak misalnya. Maka di waktu itu, mohon maaf Pak, kita nggak bisa Pak, sebagai anak nggak bisa Pak, nggak bisa nolak. Karena jangankan hartamu, kamu aja milik dia. Apa maksudnya? Hah? Sampai ada hadis, anta wa maluka liwalidik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Walaupun hadis ini dari segi kesahihannya dia diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ya.
Karena secara realita ada hal-hal yang berbau harta anak tapi nggak bisa dimiliki oleh siapa? Diambil oleh siapa? Orang tua. Berarti hadis ini dari segi matan bisa dipermasalahkan mencintai sunnah ta'ala. Engkau dan hartamu semua milik bapakmu. Ada hadisnya, cuman diperselisihkan oleh para ulama memang. Karena dari segi makna, nggak semua harta anak itu boleh dimanfaatin oleh siapa? Orang tua. Saya tanya sekarang, kata para ulama, ini bukan kata saya, kasih contoh. Saya tanya, budak perempuan, itu harta bagi si anak nggak? Misal seorang anak nih punya budak perempuan, itu harta dia nggak? Boleh nggak dia dipakai sama bapaknya? Kan budak itu boleh dipakai sama tuannya nggak? Dalam Islam, budak boleh dipakai nggak sama tuannya? Dicampuri, boleh nggak dalam Islam? Hah? Boleh apa tidak? Boleh dalam Islam. Nabi punya siapa? Maria Al-Qibtiyah, ya kan? Hamba sahaya Mesir gitu, diberikan buat Nabi SAW. Campuri, dapat anak namanya Ibrahim, ya kan? Meninggal masih kecil. Ya. Kemudian apa? Ini nggak bisa diamankan nggak? Saya dari tadi nggak fokus. Kalau mau main di luar mungkin ya. Kita selesaikan insya Allah. Jadi apa? Yang namanya budak itu kan harta. Boleh nggak bapaknya? Oh ini budakmu kasih bapak, saya mau pakai. Nggak bisa. Berarti nggak mutlak gitu. Ya. Kalaupun hadis itu maknanya sahih, tapi tidak mutlak mencintai sunnah. Tapi kalau kita lihat dari hadis ini memang bahwa kalau sampai pun orang tua minta saking bahwasanya apa? Kita wajib bakti, taat, manut kepada perintah orang tua, ya selama bukan maksiat gitu ya. Sampai pun kalau orang tua minta untuk kita keluarkan harta kita semuanya, maka kita nggak bisa nolak. Tapi insya Allah itu kan susah terjadi ya Pak ya. Nggak tega lah orang tua untuk minta semua harta benda anaknya gitu kan ya. Tapi ini sebagai gambaran bagi kita betapa bahwasanya apa? Anak mesti apa? Manut taat. Sampai saking harus manut taatnya kalau seandainya terjadi ya, walaupun susah untuk terjadi. Kalau seandainya mereka minta semua harta, keluarin. Ini makna daripada hadis ini yang mencintai sunnah ta'ala. Ya, karena sekali lagi kita saja sebagai anak milik siapa? Orang tua kita. Kita ini milik orang tua kita, apalagi harta benda dan seterusnya. Cintai sunnah ta'ala. Makanya dalam Islam nggak ada kisos kalau bapak membunuh anak itu kan nggak ada kisosnya, nggak dikisos. Ya. Sebaliknya dikisos. Anak bunuh bapaknya ada kisosnya. Yang saya ketahui seperti itu. Kalau bapak nggak ada kisosnya. Ya. Mencintai sunnah ta'ala. Saking ya besarnya hak daripada siapa? Seorang bapak atau orang tua yang mencintai sunnah ta'ala. Mungkin sampai sini dulu jemaah, sudah waktunya kita salat. Mohon maaf atas kekurangan ilmu, mudah-mudahan Allah menambah ilmu dan menolong kita untuk beramal. Nanti kita bahas insyaAllah tentang jangan ya membangkang, melawan, berontak kepada pemerintah. Kita bahas nanti insyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.